Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Indra Kusuma dari kelas C. Akan menjelaskan sedikit tentang PCM atau Pulse Code Modulation. Nah, yang pertama-tama apa sih PCM? Nah, PCM itu adalah metode untuk mengubah sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, informasi itu dalam bentuk analog itu tidak bisa diproses oleh komputer, sehingga si sinyal analog itu harus diubah ke sinyal digital dengan PCM gitu. Nah, itu definisinya sedikit. Nah, ini ada beberapa blok diagramnya yang di dalam PCM itu. Ini seperti ada LPF, sampler, quantizer, dan coder, lalu outputnya dia sinyal digital. Nah, prosesnya itu dia pertama, misalkan ini dari telepon itu dia masih berbentuk sinyal analog, masuk ke LPF. Nah, di LPF lalu keluarannya sinyal pulsa-pulsa seperti ini. Dari sampler dia keluar sinyal PAM, lalu masuk lagi ke quantizer, itu dia masih sama, cuma diperkuat si sinyalnya tuh. Lalu masuk ke coder, lalu outputnya dia digital. Nah, ini bagian LPF. Fungsi dari LPF-nya. LPF itu singkatan dari low pass filter. Jadi si sinyal informasi yang bercampur sama noise atau sinyal lain berfrekuensi tinggi itu dihilangin gitu di LPF ini. Tuh, LPF menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan. Bisa dilihat dari gambar ini juga, di sini gambarnya dia tidak mulus. Nah, setelah masuk ke LPF, di sini sinyalnya langsung jadi bagus. Itu karena si LPF itu menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan. Jadi bentuk ininya seperti ini, si sinyal keluaran dari LPF. Nah, lalu ada pemecahan atau sampling pada PCM. Nah, sampling adalah proses pengambilan sampel pada setiap satuan waktu yang ditentukan. Jadi ini diambil si samplingnya diambil dari setiap satuan waktu pada waktu yang ditentukan. Nah, sinyal output sampler disebut sinyal PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Nah, itu tuh dia menggunakan teorema Nyquist atau frekuensi pencacah harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi, bukan bandwidth, yang dikandung oleh sinyal asli. Atau Fs itu harus lebih besar sama dengan 2 Fm. Ini sampel. Ini ya. Contohnya ini ya. Itu untuk sampling. Nah, lalu ada proses kuantisasi. Nah, proses kuantisasi itu dia penguatan si sinyalnya. Nah, di sini terjadi pemberian level sampel. Sebanyak jumlah level sampel sebanyak M, di mana M sama dengan 2N, dan N adalah banyak bit yang diminta. Misalkan N-nya kita minta 4 atau pengennya 4, maka level kuantisasi ada di 16, jadi 2 pangkat 4 gitu, 16. Itu untuk kuantisasi atau quantizer, penguatan. Nah, lalu di sini ada proses coding atau coder. Proses coding itu sampel sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial
Coder di sini terdiri dari 2 blok. Ini ada AD converter dan ya, ada AD converter dan ada PS converter. Nah, AD converter ini berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner, akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk analog. Nah, lalu PS converter ini dia fungsinya agar aliran data biner menjadi serial. Jadi seperti itu. Jadi pertama sinyal PAM masuk ke sini, terus diubah dan lalu masuk sini. Oh maaf tadi aliran datanya paralel dan masuk ke sini, jadi nanti keluarannya serial. Itu sedikit sedikit penjelasannya tentang PCM. Nanti akan saya tampilkan tentang programnya. Ya balik lagi sama saya. Nah sekarang ini adalah program dari si PCM-nya. Saya sudah nulis semua programnya. Tinggal saya jelasin aja sedikit. Nah ini udah pada tahu kan CLC sama clear yang ini itu untuk membersihkan layar ketika program di running kembali. Nah ini N sama dengan input dan N1 sama dengan input, nanti itu untuk di bagian sini. Nah ini salah. Nah ini ketika di run si N dan N1 nya nah ini untuk di sini, ini untuk N1 dan nanti ada ini untuk N dan nanti ada N1 nya gitu. Nah lalu ini yang L2 ini, maaf sebentar, L itu adalah level kuantisasi. L sama dengan 2 pangkat N itu adalah level kuantisasi. Sekarang masuk ke sampling operation. Nah ya di sini ada X. Nah ini X itu variabel X dia sama dengan 0 dari sama dengan 0 sampai 4 kali pi. Nah, lalu dia dengan step kenaikan 2 kali pi per N1. Nah, untuk N1 itu tadi adalah jumlah sampel dalam periode. Nah, lalu rumusnya ini yang S sama dengan 8 kali sin X. Nah, X-nya itu yang ini. Nah, karena yang ini, yang pi sama dengan ini kali ini yang 2 pi F, karena ini periode dinaik F. Nah ini subplot itu untuk menampilkan gambar subplot plot sama. Nah ini title, ada sinyal X label dan X label dan X label itu untuk menamakan saja nanti yang di hasil akhirnya. Ini grid on untuk menampilkan gambarnya dan ini masih sama judulnya. Lalu kita masuk ke yang kuantisasi ya, proses kuantisasi. Ini Vmax ini sama dengan 8. Itu sudah ada ditentukan. Lalu ada Vmin itu sama dengan Vmax. Jadi untuk Vmin itu dia min 8. Nah ini untuk del. Yang del itu
Ya, yang del itu sama dengan Vmax min Vmin per L. L-nya yang tadi yang level kuantisasi. Lalu ada part. Part itu sama dengan V min dia ini perbandingan Vmax. Jadi Vmin itu Vmin dengan Vmax itu berbandingnya dengan nilai ini. Jadi perbandingan dari ini dia di del gitu, nilainya del. Tuh. Lalu ada kode. Kode itu rumusnya Vmin min del per 2 lalu berbanding del berbanding Vmax tambah del per 2. Tuh. Lalu ada ini in, key sama dengan quantis as part code. Nah, itu tuh untuk menandakan adanya matriks in dan key. Seperti itu. Nah, ini perintah ini yang I1 dan I2 itu adalah untuk menghitung jumlah elemen dari vektor in ini dan key. Nah, seperti itu. Nah, selama proses perulangan, bila kondisi in itu tidak sama dengan 0, jika in i itu tidak sama dengan 0, maka in i sama dengan in i dikurangi 1. Nah, seperti itu. Lalu di sini yang i sama dengan i banding i2, jika key i sama dengan Vmin itu kurang del per 2. Lalu ada ini yang key i sama dengan Vmin ditambah del per 2n. Ini subplot dan yang sampai X label itu sama seperti yang di atas. Lalu masuk ke encoding proses atau proses pengkodingan. Nah, di sini ada kode. Kode itu yang sini kode sama dengan sampai sini itu mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Gitu, yang mana nilai dari in yang ini itu merupakan matriks pada proses yang sebelumnya, berarti pada yang di atas ini nilai in-nya. Nah, yang ada di sini itu dia masuk ke sini ke proses pengkodingan. Nah, lalu yang ini yang left MSB ini artinya digit yang signifikan di kiri gitu. Nah, ini juga ini sama kayak yang di atas. Perintah for yang ini i sama dengan i banding L1 IL merupakan perulangan untuk suatu matriks di mana baris ke i dengan kolom ke j. Proses kode itu terus dilakukan seiring dengan kenaikan nilai variabel k dalam kolom ke j hingga mencapai kolom ke n lalu berganti barisnya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk ini ya yang subplot ini masih sama. Terus ini demulation of PCM signal. Ya, ini untuk demulasi dari sinyal ke sinyal PCM gitu. Ya, setelah ini kan tadi sudah dijelasin sedikit dari si programnya. Sekarang coba kita running. Kita cobain. Ini udah pencet running ini. 5. Nanti akan muncul seperti ini.
dia akan muncul seperti ini. Nah, ini. Masukkan nilai N untuk N bit, itu yang tadi yang N. Lalu ini masukkan jumlah sampel, itu yang N1. Ini saya ngambil contohnya 8 sama 7. Nah, hasilnya dia akan jadi seperti ini. Ini untuk sinyal yang pertama. Ini yang kedua. Ini contohnya sinyal yang masuk. Pertama misalkan dari telepon, sinyalnya seperti ini. Lalu dia masuk ke sampling. Jadi seperti ini. Nah, lalu ini ada proses kuantisasi, masuk ke kuantisasi. Bisa terlihat ya di sini juga dia tuh mengalami penguatan dari sini. Ini si buletan ini masih di bawah, ada di bawah garis. Nah, setelah dikuantisasi dia naik. Jadi itu menandakan ada penguatan gitu. Lalu dia masuk ke sini ke coding. Jadi seperti ini. Dan sinyal yang sudah termodulasi itu jadi seperti ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.